An-nasu ba'da Ramadan ala qismaini. Orang selepas ibadah di bulan suci Ramadan terbelah menjadi dua bagian. Bila Ramadan itu berlalu, ada dua manusia ini. Ada yang al-aid ilal adat, ada yang at-taraqi ilal ibadat. Ada yang kembali ke habitat dan ada yang naik kepada ketinggian ibadah. Dimaklumi saudara, yang berpuasa itu bukan kita saja sebagai manusia. Yang berpuasa itu secara umum banyak. Ada di antara yang berpuasa itu seperti puasanya ular. Ular itu puasa. Dalam artian dia mengurung diri, tidak banyak keluar dari sarangnya, dari tempatnya, mengurangi makan dalam kurun waktu yang cukup lama. Ada yang 2 bulan, ada yang 3 bulan, tidak keluar. Diam saja. Shaum min dal-lugha al-imsak. Diam. Setelah dia puasa, ular ini beres dia daripada puasa yang dia kerjakan, berganti pakaian, pakai baju baru. Kata orang Betawi namanya nyelungsungin. Bener nggak? Tuh, nyelungsungin. Nyelungsungin tuh ganti kulit, ganti baju, ganti baju. Bila kita amati ini ular, sebelum puasa namanya ular Bapak Ibu. Ya, sesudah puasa juga ular juga. Sebelum puasa dia berbisa. Ada bisanya. Sesudah puasa juga berbisa. Sebelum puasa dia merusak. Sesudah puasa juga merusak. Sebelum puasa menakutkan. Sesudah puasa juga menakutkan. Lalu apa yang didapat oleh ular dengan tirakat yang dia kerjakan namanya puasa? Yang dia dapat hanya pakai BHS, ame baju almia, ama kopiah, atlas yang BHS merek Atlas, boleh hasil santunan. Apaan? Boleh hasil santunan. Jadi ada orang selepas Ramadan itu masuk pada al-aid ilal adat, balik ke habitat. Jadi apa daripada ibadah puasa yang dia dapat? Yang dia dapat hanya menggunakan pakaian baru, sarung baru, pici baru, sandal baru. Sebelum puasa dia judes, selepas puasa juga dia judes. Sebelum puasa dia pelit, sesudah puasa dia pelit. Sebelum puasa pekerjaannya tidak baik, sesudah puasa juga pekerjaannya tidak baik. Lalu apa menandakan dia daripada kelarnya puasa? Ya, lubsus siyabil jadidah, memakai pakaian baru. Ini namanya puasa nyelungsungin. Apa? Puasa ular namanya. Setelah beres puasa, dia kembali kepada kebiasaan lamanya. Dia merusak juga. Jadi sehingga dicas, ibarat itu handphone,
sejam setelah dicabut enggak masuk. Dicas sebulan dia puasa. Yang sebulan itu ada yang 29, ada 30. Kebetulan kita 30 hari. Ada juga yang 29 karena puasanya hari Ahad. Hari Ahad ini hari ke-29. Kalau puasanya hari Sabtu, ini hari ke-30. Begitu. Dari puasa yang ada, tidak ada perombakan apa-apa. Sekedar Ramadan terjebak pada rutinitas ba'da Sya'ban. Sya'ban, habis itu Ramadan. Habis itu Syawal. Padahal Syawal itu artinya at-tarafu', meningkat. Maka tidak ada perubahan apa-apa dari puasa yang dikerjakan. Ini an-nas ba'da Ramadan ala qismaini. Awwaluhuma al-aid ilal adad. Kembali ke habitat. Tidak ada nilai yang dia dapat dari puasa. Padahal ada pendidikan di Ramadan. Pada di Ramadan ada banyak rahmat. Pada di Ramadan ada banyak magfirah. Sampai Jibril alaihi salam. Saat Rasulullah SAW injakan kaki di atas mimbar, Jibril bilang, khasira man adraka Ramadan falam yughfarlah. Qul ya Rasulullah amin. Nabi naik mimbar, baru injak tangga, amin ya Allah. Amin ya Allah. Sahabat sampai bertanya, kenapa amin? Emang ada apa? Kalau bahasa orang Betawi, ujuk-ujuk kok amin ya Rasulullah. Dibilang, kata Nabi, barusan malaikat Jibril datang. Dan dia bilang, merugi orang yang ngalamin bulan Ramadan, namun dosanya tidak dapat pengampunan dari Allah. Na'udzubillah min dzalik. Ngalamin Ramadan, tapi dosanya tidak dapat ampunan. Padahal Ramadan itu keistimewaannya kita sering dengar dari guru-guru saat kultum tarawih, kultum subuh. Dan Ramadan keistimewaan yang tertinggi ada di akhirul lailatin min layali Ramadan. Keistimewaan Ramadan itu adanya di malam terakhir. Semalam beruntung yang beriktikaf di Darul Falah dan di masjid-masjid kaum muslimin. Moga semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sebab apa? Imam Baihaqi di dalam Syu'abul Iman meriwayatkan hadis. Kata Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inna lillahi azza wa jalla fi kulli lailatin min layali Ramadan sitta mi'ati atiqin mimman yastaujibun nar. Fa idza kana akhiru lailatin min Ramadan a'taqallahu adada man madha min awwali Ramadan. Sesungguhnya Allah kalau udah Ramadan mempunyai, Allah membebaskan orang-orang yang bernasib sial yang catatannya ahli neraka sebanyak 600.000 orang tiap malam. Kalau kata kita orang petukangan diusak sama Allah. Ahlus syaqawah diganti ahlus sa'adah. Namun bila malam terakhir Ramadan, kata Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah bebaskan sejumlah bilangan dari awal sampai akhir. Saking banyaknya orang yang dibebaskan oleh Allah, yang mendapatkan ampunan besar dari Allah, yang mendapatkan rahmat besar dari Allah. Moga kita ada di sana. Amin Allahumma amin. Malam terakhir Ramadan malam luar biasa. Enggak ada lagi ni hari paling luar biasa, manfaatkan sebaik-baiknya. Sebab apa? Kalau udah terakhir Allah nanya sama malaikat, ya malaikati,
Ma ajru man waffa amalah. Apa yang kudu diberikan kepada orang yang telah beres bekerja? Malaikat jawab, yu'ta ujrata. Kasih upah kalau sudah beres. Ishhadu ya malaikati anni qad ghafartu lahum. Kata Allah dalam hadis yang sahih, Rasul sampaikan, saksikan oleh malaikatku bagi mereka yang ngalamin Ramadan, ku ampuni dosa-dosa mereka sebanyak apapun saya nggak pikirin. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang dapat pengampunan dari Allah. Innamal a'mal bil khawatim. Kata Nabi, amalan itu yang dilihat ujungnya, saudara. Ujungnya. Kayak sekolah. SD kelas 1 ranking 1. Kelas 2 ranking 1. Kelas 3 ranking 1. 4, 5. Kelas 6. Nurun. Sampai UN nilainya jeblok semuanya. Ini kagak lulus nih. Kagak lulus. Jadi penentuan kita hari ini. Sampai ke nama mereka yang dari awal Ramadan berhura-hura. Udah nggak usah bersedih. Sekarang manfaatkan. Sebab yang dinilai akhirnya. Yang dinilai ujungnya. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu ta'alaan, preman kelas kakap. Anak sendiri aja dibunuh. Dulu. Tapi yang dilihat ujungnya, nggak ada yang disebut mu'alaf Umar. Bagus ujungnya. Maka yang paling penting ujungnya. Niari. Manfaatkan sebaik-baiknya untuk terus kita memohon kepada Allah. Mustajab Ramadan. Mustajab. Salasu da'awatin la turad. Ada 3 doa yang tidak pernah ditolak oleh Allah. Salah satunya da'watus shaim. Doanya orang berpuasa. Minta sama Allah. Minta apa aja. Apalagi di hari terakhir, manjur. Minta sama Allah. Asal kita khusyuk dan yakin. Ada orang, anak muda, belum nikah-nikah. Dia capek dibully mulu oleh temannya. Dia bilang di hari terakhir Ramadan dia doa, ya Allah ya Rabb, saya besok ketemu banyak teman-teman. Puyeng saya ya Rabb belum nikah. Saya minta ya Rabb, selepas Ramadan ini hidup saya ya Rabb pengen saban hari dikelilingi wanita-wanita ya Rabb. Alhamdulillah, seminggu sesudah Ramadan jadi tukang sayur keliling. Emang juga pengen saban hari dikelilingi wanita-wanita. Emang juga saban pagi itu dikelilingi sama siapa? Iya, emak-emak juga wanita juga itu. Begitu. Saking manjurnya doa akhir Ramadan. Ini penting. Diisi dengan baik. Hari ini masih keburu kita banyakin doa. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'alukal jannata wa na'udzubika min sakhatika wan nar Allahumma innaka afuwun karim thayyibul afwa fa'fu anna ya karim. Banyain masih hari. Ini penentuan buat kita. Innamal a'mal bil khatim. Innamal a'mal bil khatim. Amal penilaiannya dengan penutupnya. Dan ini penutup Ramadan. Insyaallah besok Aidil Fitri. Besok Lebaran. Begitu, Lebaran. Besok Idul Fitri. Yang kedua, orang selepas Ramadan ada yang puasanya kayak ulat. Ulat itu puasa. Mengurung diri, tidak makan, tidak minum. Kalau ulat enggak lama, 3 mingguan lah. Begitu. Dia puasa. Mengurung diri di daun disebut kokon. Kepompong. Setelah beres dia puasa, berubah menjadi kupu-kupu. Ini namanya at-taraqi ilal ibadat. Ini namanya golongan kedua.
Dia puasa betul-betul mencas, ada perombakan pada dirinya. Tadinya namanya ulat. Ulat sama ular beda di ujung doang. RT. Benar nggak? RT, ada RT nggak ini? Itu begitu tuh. Ular, ulat. Ujungnya doang. Ulat sebelum puasa namanya ulat. Selepas beres daripada puasa namanya kupu-kupu. Sebelum puasa merusak. Musuh petani. Merusak tanam-tanaman. Sesudah puasa menakjubkan dan menyenangkan. Sebab bakal menjadi penyerbukan pada bunga yang menghasilkan madu. Sebelum puasa menjijikan, jijik ulat. Sesudah puasa menakjubkan dilihatnya. Sebelum puasa merayap jalannya. Sudah puasa dia bisa terbang. Asik. Ada perombakan betul-betul. Dari pendidikan puasa yang dia kerjakan. Bukan sekedar memakai baju baru. Tapi ada perubahan karakter. Daripada ulat sesudah puasa. Maka kita tinggal merenung di hari terakhir. Apakah kita mau mengikuti puasa ulat? Ataukah kita mau mengikuti puasa ular? Semuanya kita yang menentukan. Inna hadainahu sabila imma syakiran wa imma kafur. Jalan Allah sudah berikan dengan ibadah Ramadan luar biasa. Orang banyak menangis dengan kepergian Ramadan. Kita mengucapkan alhamdulillah, besok udah bisa sarapan. Udah begitu. Udah girang. Sampai nggak bisa tidur malam. Celana digelar, baju digelar, sepatu, sabuk, meremelek, tidur di kasur. Ada aja itu orang bikin meme. Kayak begitu. Pengen buru-buru lebaran. Kayak begitu, saudara. Jadi kita isi besok Syawal dengan ibadah-ibadah yang Allah ridhai. Kata ulama, niat dari sekarang. Sebelum nanti puasa Syawal, niat, bahasa kitanya azam. Azam, rencana. Insyaallah saya bulan Syawal akan puasa Syawal. Sehingga ganjarannya berlipat-lipat ganda niatnya dari Ramadan. Belum masuk Syawal. Gede niat ganjarannya. Tanggal berapa mulainya puasa Syawalnya? Dilihat. Kalau kita orang termasuk orang yang puasa Daud. Puasa Daud itu sehari puasa, sehari enggak. Puasa Daud itu puasa yang tidak mengenal puasa Arafah, tidak mengenal puasa Asyura, enggak kenal. Dia mau puasa, pokoknya enggak ada Arafah, enggak ada Asyura, enggak ada apa. Itu orang puasa Daud, tergantung lempengan mana. Itu begitu. Umpama, ini tanggal 8, lagi puasa, hari ini, 8 Dzulhijjah. Besok 9 enggak puasa. Ya enggak puasa. Karena emang gilirannya enggak puasa. Itu namanya Daud. Puasa Daud. Jadi bagi orang puasa Daud, kemarin Sa'ban, terakhirnya ngapain? Terakhirnya, puasa kita Sabtu. Jumatnya itu ngapain? Puasa apa enggak? Ternyata Kamis puasa, Jumat enggak. Berarti terakhirnya enggak. Maka mulanya orang puasa Daud, ya Selasa. Senin Lebaran Selasa. Karena terakhirnya tidak puasa. Kalau terakhirnya puasa, Kamis enggak puasa, Kamis Sa'ban. Jumat puasa, Jumat. Kan Sabtu puasa.
Jumat puasa. Artinya 30 Sa'ban ya dia puasa. Bila dia puasa, maka mulanya dia tanggal 2. Tanggal 2. Tanggal 3. Mulanya dia tanggal 3. Jadi karena Jumat puasa, kalau besok nih Senin, itu udah pasti nggak puasa, haram Idul Fitri. Maka Selasanya enggak puasa. Selasanya. Mula-mula dia Rebo. Yang Daud punya. Tapi kalau kita bukan Daud, orang yang nggak biasa puasa Daud, maka afdolnya hari kedua. Kalaulah Senin, berarti Selasa. Keuntungannya, kalaulah kita puasa Syawal, dituliskan oleh Imam Ahmad bin Salamah Al-Qalyubi di dalam kitab An-Nawadir. Ada cerita daripada Imam Sufyan Ats-Tsauri, seorang ulama besar. Meninggal itu 1193 Hijriah kalau tidak salah. Sufyan Tsauri ini waktu beliau itu haji, kemudian bermukim di Mekah sampai punya kenalan orang Mekah. Saking lamanya dia di Mekah, kayak orang dulu lama haji itu. Sekarang doang bentar, 40 harian. Maka kemudian ngederes Quran bareng di Masjidil Haram, salat sunnah bareng, i'tikaf bareng, sering ngumpul di masjid sama Imam Sufyan Tsauri. Sampai pada akhirnya enggak ketemu. Biasanya ada lempangan daripada talang emas duduknya, karena di situ di belakangnya ada bab Jibril, sekarang tiang Jibril sekarang enggak ada. Begitu. Waktu Jibril ngikat burak, waktu Isra Mi'raj sekarang udah enggak ada. Itu di situ mulu Imam Sufyan Tsauri. Lalu hampir beberapa hari enggak ketemu kawan ini, orang Mekah ini. Enggak ketemu. Diparanin lah, ada apa ya kok enggak temu-temu ini. Paranin ke rumahnya. Saat diparanin, hadirin di rumahnya sakit. Dibilang pantas enggak ketemu-temu di masjid. Sakit. Akhirnya kata Imam Sufyan Tsauri, moga-moga engkau ini diberi kesembuhan kembali. Amin, kata dia. Lalu kata orang ini, kaya-kayanya saya ini sakit ini terakhir kayaknya. Kata orang Betawi, mekasin. Udah terakhir. Dia bilang begini sama Imam Sufyan Tsauri, kamu kan kawan sama saya. Betul. Tulus enggak bertemannya? Dibilang tulus. Jadi begini, bila saya enggak ada umur, saya pengen banget yang mandiin saya engkau, lalu kafani, lalu sholatin, dikubur kami. Nah, ketika dikubur, yang lain pada pulang, tolong sebagai teman kamu tungguin saya. Malam itu aja, semalam aja, tungguin. Sebab la ya'ti 'alal mayyit asyaddu minal lailatil ula fi qabri. Tidak ada malam yang paling mengerikan bagi orang yang mati kecuali malam pertama di alam kubur. Itu paling takut. Karena itu saya pengen kamu baca Quran, tungguin saya semalam aja. Bagaimana? Kata Imam Sufyan Tsauri, baik. Tuh, teman. Kalau kita kan mikir, kalau kuburannya enggak di tengah hutan, kalau tengah hutan kan begitu. Dia baik aja. Singkatnya di dalam kitab itu dijelaskan, sesudah wafat dikerjakan amanat itu. Beliau ikut mandiin, ikut mengkafani. Saat mengkafani itu, sebelum itu ditulisin tuh di jidatnya, Bismillahirrahmanirrahim. Orang wafat tuh, dadanya tulisin La ilaha illallah Muhammad
Rasulullah. Pakai ludah aja, pakai tangan. Dadanya. Di antara amalan ditulis oleh ulama besar Mesir dari Dimyati, Sidi Syekh Muhammad bin Abdullah Al-Jurdani Ad-Dimyati dalam Fathul Alamnya itu, supaya selamat ngadepi huru hara kubur. Rapi, bungkus, sholatin. Kubur, rapi daripada dikubur, tungguin orang lain pulang, dia tungguin. Teman, sesuai janji. Malam, sampai malam dia baca Quran. Lalu kemudian antara merem dan melek, tidur-tidur ayam. Begitu. Ada suara dia dengar. Fasami'a hatifan. Maka mendengarlah Imam Sufyan Tsauri akan suara tanpa ada rupa. Suara. Utruk abdi hada. Tinggalin itu orang. Sufyan, tinggalin. Tinggalin. Enggak usah ditungguin. Dia mau aman, selamat. Enggak ngape-ngape, enak di kuburnya. Sampai 3 kali. Artinya dia zikir, dia baca Quran, ketiduran lagi begitu. Singkatnya ampe nanya yang ketiga. Kenapa ini? Karena di Imam Sufyan Tsauri yakin min qibali Rabb. Dari sisi Allah ini suara. Apa penyebab dia aman? Dia melazimkan puasa Syawal 6 hari. Orang yang puasa Syawal 6 hari, kalaulah dia mati di tahun itu, mati aman, enggak ngalamin kengerian kubur, enggak ngalamin fitnah kubur. Orang yang puasa Syawal 6 hari, meski tidak berturut-turut, yang penting masih Syawal 6 hari. Bagaimana ibu-ibu yang mens, Ramadannya enggak puasa, ini Syawal, bolehkah digabung? Sebagian ulama bilang gabung aja. Kata Imam Romli, sebab Rasulullah SAW menyampaikan man shoma Ramadan summa atba'ahu bisittin min Syawal. Siapa orang yang puasa Ramadan kemudian Syawalnya puasa 6 hari. Puasa apa aja termasuk qada Ramadan. Jadi sehingga niatnya double aja. Niat saya puasa esok hari, qada Ramadan dan puasa Syawal. Ganjarannya double. Wa inna malikul imri'in manawah. Sebab puasa Syawal ghairu maksudah. Yang penting puasa. Ada sebagian ulama enggak kasih, qada aja dulu. Baru ini. Bagi kita yang malas, bilangin sama istri kita, double aja. Ada yainya yang tanggung jawab. Benar enggak? Puasa 6 hari ini boleh dari tanggal 2 itu bagus. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Itu bagus. Boleh juga dicicil. Senin Kamis, Senin Kamis, Senin Kamis dapat juga. Boleh juga di ujung. Dihitung. Nih sampai tanggal berapa Syawal ya? 30. Ya udah 24, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Kalau umumnya 29. Begitu. Yang penting Syawal puasa. Tanggal 2 masih banyak opor masalahnya. Banyak opor. Ya udah nanti aja kalau masih banyak. Yang penting bulan Syawal niatin dari sekarang azam. Sebab niat di Ramadan ganjarannya berlipat-lipat ganda. Jadi niatin dari sekarang Syawal diisi dengan ibadah-ibadah. Sebab Syawal peningkatan. Supaya kita puasa, terserah kita mau nyontok ular silahkan, mau nyontok apa? Ulat juga silahkan. Kalau bisa nyontok ulat, ada perubahan daripada ibadah Ramadan ini. Harus ada. Mana cirinya orang yang berhasil daripada ibadah Ramadan?
maka dia di Syawalnya akan dia jaga tuh amanat Allah. Di Ramadan, walaupun makanan itu halal, kita makan, orang duitnya kita yang nyari, makanan kita yang masak, barangnya halal, tapi siang hari kayak begini enggak mau makan tuh nasi, enggak mau makan tuh ikan, enggak mau makan tuh daging ayam, kagak. Kenapa? Istri enggak lihat, anak enggak lihat, teman enggak ada. Kenapa? Belum waktunya. Ini haram. Ini haram. Maka hasil daripada pendidikan puasa Syawal, lebih-lebih jangan ngambil barang orang lain. Ini namanya berhasil daripada puasanya, menjaga amanat yang dia kerjakan di Ramadan. Barang yang halal, kalau Allah enggak izinin, enggak mau juga. Padahal duit kita, makanan kita punya. Begitu masih ada sisa semalam bini kita sih emang i'tikaf di masjid. Makanan apa yang ada di masjid. Ya, tapi pas pulang ke rumah nih masih ada, jangan makan. Belum waktunya. Begitulah kita. Apa aja yang tidak diizinkan oleh Allah pasca Ramadan, lebih-lebih punya orang, jangan kita ambil. Sebab kita kalau ambil berarti pendidikan Ramadan kurang berhasil. Begitu, kurang berhasil. Begitu, kurang berhasil. Berarti dia terjebak pada rutinitas tahunan Muslim, hanya berpuasa. Yang kedua, daripada at-tarafu' ilal ibadat, pasca kita Ramadan ini, saudara, kita tingkatkan tadarus Quran di Ramadan. Alhamdulillah, kita ada yang hatam 2 kali, 3 kali, minimal sekali. Syukuri, pertahankan amalan-amalan yang di Ramadan yang kita bisa. Kalaulah kita di Ramadan rajin sedekah, maka di Syawal kudu kita lebih rajin lagi daripada bersedekah. Ini namanya pendidikan yang kita dapat daripada diklat Ramadan. Diklat Ramadan. Karena itu, bagi kita bersama yang mengalami bulan suci Ramadan ini, bagi kita yang berleha-leha sebagai orang muqassir wal'iyadu billah, teledor dalam mengisi Ramadan, maka hari terakhir ajang menangisi Allah, minta rahmatnya. Sampai ada ulama doanya begini di terakhir. Saya bahasa Arab dulu sebelum saya Indonesiakan. Doanya begini. Allahumma ya awwalal awwalin, ya akhiral akhirin, ya dzal quwwatil matin, ya rahimal masakin, ya arhamar rahimin. Allahumma innaka qulta fi kitabik faman taba min ba'di dhulmihi wa aslaha fa innallaha yatubu alaih, innallaha ghafurur rahim. Ala ya Rab, inni tubtu ilaik. Ala ya Rab, inni tubtu ilaik farhamni. Fa illam akun ahlan lidzalik fa innaka taqul wa kana bil mu'minina rahima. Ala ya Rab, ana mu'min farhamni. Fa illam akun ahlan lidzalik fa innaka taqul wa rahmati wasi'at kulla syai'. Ala ya Rab, fa ana syai' farhamni. Fa illam akun ahlan lidzalik fa ayyu musibatin a'zamu min musibati an tadhiqa alayya rahmatukal wasi'ah.
allati tasa'u kulla syai'in min khalqik falam tasa'ni fahadhihi musibatun uzmah fa aqul inna lillah wa inna ilaihi raji'un wa annaka taqulu alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillah wa inna ilaihi raji'un ulaika alaihim salawat min rabbihim wa rahmah ala ya rab farhamni. Ada orang dulu kalau udah di akhir Ramadan nangis sama Allah. Begini terjemahannya. Ya Allah, wahai Tuhan yang sudah ada sebelum makhluknya ada dan terus ada meski makhluknya tidak ada. Ya awwalul awwalin, ya akhirul akhirin. Wahai Tuhan yang memiliki kekuatan yang kokoh, wahai Tuhan yang menyayangi orang-orang miskin, wahai Tuhan yang pengasih penyayang. Ya Allah, Engkau berfirman dalam Al-Quran yang aku baca, yang terjemahannya, siapa orang yang bertaubat setelah berbuat salah, lalu memperbaiki diri, Allah terima taubatnya. Emang Allah Maha Pengampun lagi Maha Pemberi rahmat. Ya Rab, di hari akhir Ramadan ini aku bertaubat kepadamu ya Rab. Di akhir bulan mulia ini berikanlah rahmatmu kepadaku sesuai janjimu pada ayat ini. Ya Allah, jika aku tidak layak mendapatkan rahmat-Mu dengan pengakuan taubat saya, dianggap taubat saya belum tulus, sehingga aku enggak layak dapetin rahmat-Mu, ya Rabb, aku tidak mau menyerah. Pada ayat yang lain Kau berfirman, emang Allah kepada orang mukmin itu pemberi rahmat. Ya Rabb, saya mukmin, saya beriman kepadamu, berikan rahmat-Mu kepadaku. Ya Allah, jika aku tidak layak mendapatkan rahmat-Mu dengan pengakuan saya sebagai mukmin, dianggap iman saya masih penuh kepalsuan, iman saya masih penuh dengan kemunafikan. Ya Rabb, aku tidak menyerah. Dalam Al-Quran pada ayat yang lain Kau berfirman, wa rahmati wasi'at kulla syai', rahmatku itu meliputi, menerpa, menyentuh semua makhluk ciptaanku. Ya Rabb, aku makhlukmu, berikan rahmat-Mu kepadaku. Ya Allah, jika aku tidak layak mendapatkan rahmat-Mu yang besar di Ramadan, dengan pengakuan saya sebagai ciptaan-Mu, ya Rabb, musibah mana yang terbesar yang menimpa ciptaan-Mu selain musibah yang menimpa diri ini, ya Rabb? Betapa rahmat-Mu yang Kau sampaikan meliputi semua ciptaan. Ayam dapat, ikan dapat, pohon-pohonan dapat, laut dapat, semuanya dapat. Saya enggak kebagian dari rahmat besar-Mu. Semua ciptaan-Mu dapat, saya sebagai ciptaan-Mu enggak dapat. Ini musibah besar ya Rabb, musibah besar. Saya tidak mau menyerah. Kau ajarin dalam Al-Quran orang dapat musibah kudu baca inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Ya Rabb, saya ucapkan juga,
atas musibah yang menimpa saya, rahmat-Mu yang luas enggak kebagian saya. Innalillah wa inna ilaihi raji'un. Kau berfirman dalam Al-Quran, ya Rabb, orang yang kalau dapat musibah membaca innalillah wa inna ilaihi raji'un, kau janji ulaika alaihim salawat min rabbihim wa rahmah. Ya Rabb, berikan rahmat-Mu kepadaku. Betapa pintu-pintu kasih sayang Allah dikejar, tidak mau putus asa. Di akhir-akhir Ramadan ini adalah hari itqun minan nar, ini adalah hari maghfirah, ini adalah hari rahmat. Kita minta kepada Allah, saudara, di hari ini agar supaya Allah ampuni dosa-dosa kita, Allah ampuni dosa ayah bunda kita yang telah mendidik kita luar biasa kepada kita. Kita minta sama Allah bebaskan kita dari api nerakanya, juga ayah bunda kita. Allahumma atiq riqabana minan nar, Allahumma atiq riqabana minan nar, Allahumma atiq riqabana minan nar, Allahumma atiq riqaba abaina wa ummahatina minan nar. Allahumma atiq riqabana wa riqaba abaina wa ummahatina wal muslimin minan nar ya arhamar rahimin, ya awwalal awwalin, ya akhiral akhirin, ya dzal quwwatil matin, ya rahimal masakin, ya arhamar rahimin. Irhamna jami'an wal muslimin. Allahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Rahmanad dunya wal akhirah wa rahimahuma tu'tihima man tasha min ibadik wa tamna'u minhuma man tasha. Irhamna 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 birahmatin min indik tughnina biha an rahmati man siwak. Allahumma inna hadha akhiru yaumin min ayyami Ramadan, fanas'aluka ya Allah, ya musabbibal asbab, ya fatihal abwab, ya sami'al aswat, ya ghafiraz dhunub wal khati'at, ya kafiyal muhimmat, ya kashifal kurubat, ya dafi'al baliyat, ya rafi'ad darajat, ya qadiyal hajat, ya mujibad da'awat. La tada'lana fi syahri Ramadan, fi ayyami Ramadan dhanban illa ghafarta, wala hamman illa farajta, wala aiban illa satarta, wala jahilan illa 'allamta, wala nasiyan illa dzakarta, wala faqiran illa aghnaita, wala madinan illa addaita, wala aqiman illa wahabta, wala musafiran illa sahabta, wala habiban illa hafidta, wala aduwan illa dammarta wa qassamta wa kabbadta, wala hajatan min hawaijid dunya wal akhirah illa qadaitaha wa yassartaha fayassir umurana ya Allah, fayassir umurana ya Allah, fayassir umurana ya Allah, wa nawwir qulubana wa shrah sudurana waghfir dhunubana warham mautana wa mautal muslimin washfi mardana wa mardal muslimin, washfi mardana wa mardal muslimin, washfi mardana wa mardal muslimin, wakhtim bis salihati a'malana wa ajalana ya akramal akramin, ya kathiran nawal, ya hasanal fi'al, ya qaiman bila zawal, ya mubdi'an bila mithal, ya muslihal qulub wal bal,
بحق نبيك محمد نبي الرحمة والأصحاب والآل ارزقنا يا رب في آخر رمضان وفيما بعد رمضان ارزقنا برزقك الحلال وبارك لنا في العلم والقلب والمال والأهل والولد والعيال واكفنا وإياهم شر ما تأتي به الأيام والليال بحولك وقوتك وقدرتك يا عزيز يا متعال يا رب العالمين اللهم إنا نسألك ونتوسل إليك بحق نبيك محمد صلى الله عليه وسلم نبي الرحمة يا سيدي يا رسول الله يا سيدي يا حبيب الله يا سيدي يا شفيع المذنبين إنا نتوسل بك إلى الله تعالى ليغفر لنا خطيئاتنا ويستر عيوبنا ويجيب دعواتنا ويقضي حوائجنا ويحصل مقاصدنا ويبلغ مرادنا ومآربنا ويسهل أمورنا في الدين والدنيا والآخرة فإنك أنت يا رسول الله فإنك أنت يا حبيب الله صاحب الوسيلة اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك بأنك أنت العالم بسرائرنا فأصلحها وأنت العالم بذنوبنا فاغفرها وأنت العالم بعيوبنا فاسترها وأنت العالم بهمومنا فأزلها وأنت العالم بديوننا فأدها وأنت العالم بحاجاتنا فاقضها وأنت العالم بأمورنا فيسرها كما يسرتها لعبادك الصالحين ربنا اغفر لنا ولوالدينا ربنا اغفر لنا ولوالدينا ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا في الدين ولمشايخ هذه البلدة أجمعين ولمن عمر هذا المسجد وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين ربنا تقبل منا وضوءنا وصلاتنا وصيامنا وقيامنا وتلاوتنا واعتكافنا وصدقتنا وزكاتنا وجميع أعمالنا في رمضان وتمم تقصيرنا يا الله وتمم تقصيرنا يا الله وتمم تقصيرنا يا الله يا أرحم الراحمين صلى الله وسلم على خير خلق محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة.